GP Ansor, ya, GP Ansor itu bikin basul masail, bikin fatwa, gitu ya. Sudah tahu kan di media kan? Gerakan Pemuda Ansor bikin basul masail terus mengeluarkan fatwa. Tahu siapa GP Ansor? GP Ansor itu gerakan Pemuda Ansor. GP Ansor itu sebuah organisasi yang berada di bawah Nahdlatul Ulama. Jadi dia itu underbow Nahdlatul Ulama untuk bidang tertentu, bidang kepemudaan. Gitu loh, ya. Nahdlatul Ulama itu sebuah organisasi para ulama yang terdiri dari Suriah itu para ulama, terus Tamfidiyah itu para pelaksana-pelaksananya, tidak harus ulama. Gitu ya. Jadi ketua umum Tamfidiyah itu harus ulama. Maka kalau Pak Said Agil tidak ulama, enggak apa-apa. Gitu loh. Tapi kalau Suriah harus ulama. Nah ini Nahdlatul Ulama. Nah supaya gerakan Nahdlatul Ulama itu karena terdiri dari orang tua, maka harus dibantu oleh generasi muda. Gitu ya. Yang siap memperjuangkan apa yang diputuskan, apa yang menjadi kebijakan Nahdlatul Ulama. Berarti GP Ansor itu boleh nggak kalau bikin fatwa sendiri? Hah? Nah sekarang kok bikin fatwa? Nah ini namanya dia tidak menyadari posisi dia dalam lingkaran mana dia, atau dari lingkaran yang lebih besar tidak menyadari. Ini sama dengan tangan, ya. Terus mau bergerak sendiri merupakan kepala, merupakan anggota yang lain. Tidak memfungsikan mana fungsi tangan. Gitu ya. Tangan mungkin maunya baik, tapi kan apa-apa itu ada koridornya. Nah ya kan? Ada koridornya. Nah ini kan, kalau GP Ansor itu bawahannya NU, ya GP Ansor untuk gerakan pemudanya, wadah pemudanya, dan pemuda di GP Ansor itu adalah pemuda yang siap mentaati NU. Nah bukan berfatwa, nunggu fatwanya NU. Kalau ada apa-apa, bah NU, niki begini, menurut panjenengan bagaimana? NU rapat, berbasul masail. Keputusan basul masail NU harus ditaati oleh GP Ansor sebagai underbownya NU. Bukan kok GP Ansor rapat sendiri, terus bikin keputusan terus di pers liris kemana-mana. Ini namanya piye iki? Ya tidak tahu diri. Gitu ya, tidak tahu jadi dia satu tidak tahu siapa dirinya, gitu ya. Terus lupa konteksnya. Ya apa enggak? Saya belum bicara fatwa, apa isi fatwanya. Tapi ini kalau dilihat dari proporsionalitas tadi, proporsional ya. Ini sudah tidak proporsional. Gitu. Maka ada teman-teman Ansor enggak? Nah, TV 9 jangan dipotong kalau kayak ini perlu. Gitu ya. Nah, iya. Karena NU itu harus diperbaiki, gitu ya. Bukan kalau orang memperbaiki malah dipotong. Nah ini nggak mau baik namanya, gitu ya. Ini tidak proporsional, gitu kalau seperti itu. Nah mestinya kalau underbownya Muhammadiyah nunggu keputusan Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah nggak boleh bikin fatwa sendiri, ya apa enggak? Yang bikin fatwa PP Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah siap melaksanakan fatwanya PP Muhammadiyah. GP Ansor nggak boleh bikin fatwa sendiri. NU yang berfatwa, GP Ansor siap melaksanakan. Apalagi Banser. Banser itu setengkak di bawah Kodim. Nah ini ya. Setengkak di atas Hansip. Nah kan gitu ya. Nah iya. Nah gak boleh Banser kok melawan ulama. Nah saya ngomong gini kok Banser marah tuh nyegat saya di sana. Gak boleh, itu namanya bukan Banser. Ini namanya gerombolan gak karu-karuan. Gitu ya. Saya pernah mau diperkarakan Banser di Yogyakarta. Gitu ya. Banser mau, saya dilaporkan ke pagi-pagi saya kedatangan tamu Wakapolres. Wakapolres Bantul jam 7 pagi ke tempat saya. Ada apa Pak Wakasir? Saya gini. Ya ada apa? Kemarin ada teman-teman gini-gini mau laporkan sampai. Kenapa? Karena status sampai di Facebook. Nah coba status saya di Facebook mau diperkarakan ke pengadilan.
Nah, tak tanya siapa orangnya? Ini. Termasuk ada anak Banser. Oh, oke. Pak Wakapolres, kalau seperti itu teruskan. Jangan Jangan stop. Laporannya terus. Sidang ke pengadilan. Saya ingin tahu Banser yang mana yang mau memperkarakan saya. Loh ya kan? Loh, Banser itu bantuan serbaguna untuk membantu perjuangan para ulama. Saya kecil-kecil begini punya pesantren, ya bisa disebut ulama juga. Loh ya kan? Nah, kalau ada Banser kok sidang pengadilan tuntutan, saling tuntut dengan ulama, ini akan ketawa dunia. Loh ya kan? Maka kalau ada yang ngaku Banser kok memperkarakan saya, bukan Banser. Ya apa enggak? Berarti Banser gadungan. Banser apa yang saya katakan harus manut. Loh ya apa enggak? Kalau saya tidak benar, jangan diperkarakan, dimaafkan. Loh iya. Loh wong Ahok saja dimaafkan kok. Ya apa enggak? Oleh Banser Ahok dimaafkan. Jelas ngata-ngatain ke Ma'ruf Amin seperti itu dimaafkan. Apalagi saya. Loh kan begitu. Ya apa enggak? Saya jelas. Ya kiai lah. Nah itu ya. Loh ya. Disebut ulama lah. Ya punya pesantren kecil-kecil. Ya kan gitu ya. Pengurus NU. Kok saya ngomong Banser mau ngamuk sama saya? Wah, tak perkarakan. Nih, wong Ahok saja gak diperkarakan ngomong kayak itu. Maksud saya mau diperkarakan? Ya apa enggak? Nah iya, maka sekarang nggak boleh Banser memperkarakan siapapun sebelum memperkarakan Ahok. Oh gitu. Oh iya. Dilatih. Tiap hari dilatih silat, dilatih ilmu kanuragan. Nah, setelah ada orang gitu malah, ya sudah tak maafkan. Duh, ya gak usah latihan silat kalau kayak itu. Loh, silat itu mau dipakai kapan? Loh ya kan? Katanya Banser itu latihannya silat, latihan kanuragan, pagar nusa, sakti, tidak tedas, apa? Ora tedas tapak paluning pande. Anak ora tedas balongi pande. Gitu. Nah iya. Nah iya. Orang dibaca ora tedas pokoknya gitu ya. Disantet balik. Nah itu ya. Nah, latihan terus. Tapi begitu ada gara-gara kayak itu malah tak maafkan. Ya gak usah latihan silat. Gak usah latihan kekebalan kalau kayak itu. Ya kan? Wes bubar saja latihan kekebalan dan latihan silat itu. Bubarkan. Gitu ya. Nah, perkarakan. Nah itu ya. Nah kalau memperkarakan saya, Ahok perkarakan dulu. Gitu ya. Yang ngomongin Kiai Ma'ruf Amin kayak itu. Gitu ya. Oke? Ini urusan proporsional. Profesional. Nah gitu ya. Jadi ini urusan bulatan kecil, ada bulatan besar, ada bulatan apa gitu ya. Mungkin gitu dulu Kiai.